Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dengan Bapak Wes Sakurni selaku Account Manager dari PT Isigo Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Abdul. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah, ala kulli hal sehat. Pak Abdul sehat ya? Alhamdulillah. Pak, menarik terkait topik yang akan kita ulas yang ini, Pak. Tapi sebelum mengulas jauh terkait topik, mungkin bisa jelaskan, Pak, profil singkat atau milestone dari PT Isigo Indonesia, Pak. Oke ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Wes Syakurni dari PT Isigo Indonesia untuk handle area Banten, Provinsi Banten. Kebetulan suasana masih dalam suasana halal bihalal, suasana lebaran ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Baik, PT Izigo sendiri berdiri di 2006, Pak Abdul. Untuk concern di awal itu kita main di simple tracking. Karena bisnis masih belum secanggih di era digital sekarang 4.0. Jadi mainnya kita di simple tracking hanya untuk lacak, sadap, dan matikan. Seiring berjalannya waktu dan teknologi, bisnis juga semakin berkembang. Kita develop ke TMS, Transportasi Management System di 2017 ya. Lebih ke customize. Jadi kita tidak lagi menjual perangkat device-nya, tapi kita coba menyajikan ke user, ke customer itu adalah solusi yang bisa membuat customer happy akan bisnisnya. Jadi semua alur flow bisnis si customer itu jadi lebih efisien, terukur, dan penghematan. Seperti itu, Pak Abdul. Artinya secara portofolio Isigo Indonesia ini lebih ke B2B ya, Pak? B2B. Ya, baik. Betul ya, Pak? Oke, dari portofolio yang ada ini kan banyak sektor industri yang di handle oleh PT Isigo. Mungkin bisa disebutkan industri apa saja, Pak? Dan mungkin beberapa perusahaan besar yang sudah menggunakan Isigo nih. Kalau kita main di portofolio, kita aktif sudah berhasil itu di kementerian ya, Pak Abdul. Ada di Kementerian Perhubungan, langsung dengan Pak Dirjennya, karena kita coba lagi kampanyekan GPS safety dengan Pak Dirjen waktu itu ya. Karena device yang saat ini kita gunakan itu sudah GPS safety, ada driver behavior-nya sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kemudian ada juga portofolio yang main di Kementerian Lingkungan Hidup, karena Kementerian Lingkungan Hidup itu harus terintegrasi dengan sistem mereka. Kemudian ada juga di pariwisata, akap dan ajabnya itu. Kalau untuk di BUMN, kalaupun ada yang main di swasta, kita handle ada di beberapa seperti yang sudah berjalan di JNE, JNT, kemudian Unilever, DHL, di IKPP, yang di Indah Kiat, seperti itu sih. Kalau untuk trackingnya itu kayak yang kita sudah support itu di Puninar, seperti itu, Pak Abdul. Ya, artinya hampir semua sektor industri juga disasar ya, Pak. Mulai dari logistik, FMCG, terus kementerian, BUMN. Betul. Untuk FMCG kemarin juga kita dapat project Danone untuk tim area yang di Jakarta dan Bogor sana. Kemudian Ya. juga ada beberapa sektor yang main di semen, Pak. Kita concern di semen juga, hampir industri semen 90% kita sudah support main di sana di semen. Dominan dari semua industri itu penyumbang atau berkontribusi besar terhadap revenue perusahaan yang mana, Pak? Industri mana, Pak? Kalau untuk masuk revenue ke perusahaan kayaknya masih didominasi semen ya. Oke.
Pak Abdul, masih main di semen. Kemudian kita main coba merambah ke asosiasi karena asosiasi kan cukup cukup guyup juga, kalau bahasa Serang sini cukup guyup, maksudnya member-membernya itu ya lumayan. Kita sasar main ke asosiasi, kita main di Asperindo, main di Aptrindo juga, baik yang di pusat ataupun di daerah. Baik, baik. Tadi kalau melihat milestone yang dijelaskan oleh Pak Uwas itu kan ada transisi yang tadinya hanya simple tracking di 2017 tuh ya Pak. Dan akhirnya sekarang lebih ke TMS 2006 gitu, Pak. Pak. Kita 2006 concern ya? tracking itu 2006, betul. 2006. Start awal di 2006. Artinya tren TMS sendiri memang di momennya di tahun-tahun itu ya Pak, untuk kebutuhan Iya, di tahun-tahun itu monitoring armada. sebelum COVID lah ya. Hmm. Karena Hmm. kan banyak sekali startup yang bisnis baru yang mainnya ke arah sana gitu. Dia nggak punya unit tapi dia coba develop untuk startup seperti itu. Concernnya dia main di TMS juga gitu. Ya kita bilang Easy juga sebagai role modelnya mereka gitu kan, banyak startup juga yang baru-baru gitu. Ya mungkin Oke. dia coba pakai gaya ATM, amati tiru modifikasi, cuma kan banyak juga teman-teman kompetitor yang apa ya yang banyak juga yang agak sedikit, ya banyak juga maksudnya yang gulung tikar juga gitu. Karena kan Hmm. sebenarnya nggak mudah juga gitu melihat rumput tetangga lebih hijau mungkin. Oke. Secara mendasar sebenarnya kalau untuk yang membedakan antara simple tracking dengan TMS itu apa, Pak? Untuk mungkin buat audiens yang awam ini, Pak, apa Pak perbedaan mendasarnya? Jadi kalau misalkan simple tracking kan itu fitur dasar ya, fitur dasar Hmm. dari teknologi IoT yang berbasis GPS tracker ini. Jadi benefitnya ataupun fiturnya itu ya untuk memonitoring unitnya, kendaraannya. Ya yang di awal tadi bisa lacak, sadap dan matikan. Hanya untuk memposisi last update si unit itu, si vehicle itu berada di mana gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu tadi bisnis semakin canggih, semakin 4.0 eranya, jadi kita sajikan dalam bentuk report yang customers ya tadi ya, TMS tadi, Transportation Management System. Oke. Kalau dari sisi customer nih, Pak, kapan seorang perusahaan logistik atau pemilik armada itu membutuhkan kebutuhan antara simple tracking dan TMS gitu, Pak? Tergantung apa nih? Tergantung jumlah armadanya, tergantung kebutuhan monitoringnya, atau apa, Pak? Banyak sekali faktornya, Pak Abdul. Bisa jadi dari jumlah kuantiti armada yang dia miliki, bisa juga karena kan persaingan bisnis tracking semakin ketat ya. Jadi ada nilai plus ke customernya dia, ke customernya si pelaku usaha logistik. Jadi dengan adanya dia memiliki fitur ataupun TMS dari EasyGo, dia ada benefit plus ke customernya. Artinya walaupun kendaraannya masih di bawah 10 unit, tapi kalau misalkan dia bisa sajikan TMS yang dia punya melalui kita EasyGo yang support, artinya customer kan bisa lebih aware gitu, maksudnya kepada si barangnya tadi. Biasanya kan si pemilik barang ataupun cargo owner nelpon ke pihak tracking, ini barang saya sampai mana gitu, barang saya sampai mana. Jadi kalau misalkan menggunakan fitur TMS dari EasyGo itu nggak mungkin, nggak usah repot-repot gitu loh, karena ada fitur yang bisa tracking secara real time ketika armada tersebut membawa barangnya customer, ya customer bisa tracking juga. Kalau misalkan sudah sampai di tempat tujuan, ya itu bisa close juga. Itu menjadi nilai plus kepada pemilik usaha tracking tadi. Bukan berbicara masalah quantity unit yang dia punya ya. Ya harus, karena kan persaingan tracking kan lumayan lumayan cukup cukup ini juga gitu, Pak Abdul, cukup bersaing. Baik. Di luar itu sebenarnya kan ada dua faktor lain nih Pak yang membuat perusahaan logistik dalam tanda petik terpaksa memasang GPS.
Pertama adanya aturan atau regulasi dari Kemenhub, yang kedua ya keharusan atau tuntutan dari cargo owner. Di lapangan Betul, apakah seperti itu, Pak? betul, betul, Pak Abdul. Untuk Banten sendiri kan ada beberapa yang eh, maksudnya imbas positif ya dari aturan regulasi dari Kemenhub, khususnya pemain akap, ajab, dan pariwisata. Di sana kan harus diwajibkan untuk perpanjang KPS namanya, Pak Abdul. Itu KPS itu kartu eh, pengawasan ya, perizinan untuk trayeknya. Itu masa berlakunya di 12 bulan. Kalau misalkan KPS-nya itu sudah tidak berlaku lagi, maka dia harus menyertakan IMEI dan device GPS yang terpasang di unitnya itu untuk mendapatkan izin trayek. Nah, itu dari sektor Kemenhub, akap, ajab, dan pariwisata. Ada lagi yang kena imbas positif ya dari regulasi kementerian itu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu juga harus diwajibkan karena dia kan membawa barang yang berbahaya, ya B3, limbah B3. Itu wajib juga untuk izinnya itu ya untuk integrasi sistem ke kita, karena kan kita bisa main di sana juga integrator ke Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti itu sih. Adapun kalau cargo owner itu kan regulasi dari pemilik barang ya. Kayak case kemarin yang masih hangat itu case-nya Danone. Danone kan dia pemilik barang ya, cargo owner. Dia bisa mewajibkan meregulasikan kepala transporternya untuk install device ya TMS kita ini. Kalau misalkan jadi diintegrasikan ke sistem mereka. Itu Danone, ada juga yang kemarin itu di Semen Padang seperti itu juga. Regulasi dari pemilik barangnya, Pak Abdul. Ya, artinya tidak semata hanya kesadaran dari pemilik armadanya, Pak, untuk memasang TMS ya, Pak. Betul. Dan eranya trennya sekarang ya harus harus apa ya? Ya wajib sepertinya untuk menggunakan GPS ataupun TMS seperti di usaha tracking ya, Pak Abdul. Oke. Kalau dari perspektif cargo owner atau pemilik barang, Pak, yang mengharuskan mereka vendor trackingnya harus pakai GPS, apa yang mereka butuhkan, Pak? Ya, balik lagi ke kebutuhan masing-masing si pemilik barang. Biasanya sih dia untuk di reportnya ya real time monitoring ya. Report monitoring. Kalau misalkan company-nya, perusahaannya agak sedikit besar, ya biasanya dia di report untuk trip daily, monthly ataupun weekly-nya seperti itu. Ataupun sistem DO-nya. Biasanya ini udah ada fitur DO-nya belum gitu. Karena vendor yang lama belum support seperti itu gitu. Kita karena mainnya di simple tracking untuk di last posisi saja. Oke. Seperti itu. Dan itu masing-masing antara pihak cargo owner, pemilik armada, dan Isigo sendiri kan punya mungkin udah punya basic teknologi masing-masing ya, Pak. Integrasinya seperti apa itu, Pak? Ya, integrasinya OpenAPI Pak. Selama itu bisa ya kayak seperti di Unilever, kayak seperti di DHL seperti itu. Dan itu sudah platform yang bisa integrasi ke sana ya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Ataupun sistem yang sudah dimiliki existing gitu kayak model SAP seperti itu, Pak. SAP Express tuh yang dimaksud ya, Pak? Betul, sistem ERP-nya ataupun SAP-nya yang sudah berjalan di existing gitu. Kalau misalkan diintegrasikan ke sistem kita ya OpenAPI ya monggo gitu bisa. Baik. Kalau dari sisi perusahaan trackingnya, Pak, umumnya apakah butuhannya sama dengan cargo owner atau pemilik armada yang menyerahkan sepenuhnya ke permintaan pemilik barang? Balik lagi ke kebutuhan sih, Pak Abdul. Kalau untuk di tracking sendiri biasanya kalau misalkan perusahaan itu, saya berbicara di yang 100 up ya, dia sudah pasti memiliki
tower control ataupun control room. Itu ada 24 jam user yang standby, dibuatkan 2 shift untuk memonitoring all vehicle yang beroperasi. Karena dashboard kita kan macam-macam ya Pak. Untuk real time monitoringnya, dashboard DO-nya, summary report-nya, untuk unit-unit yang breakdown, unit yang kebanyakan idling, parking itu menjadi tools ataupun SLA dari perusahaan. Jadi dijadikan SLA ke drivernya, jadi ada reward sama punishment-nya gitu. Baik. Dengan demikian dari sistem yang dimiliki Isigo cukup terbuka untuk melakukan customisasi Pak ya dari basic teknologi masing-masing customer gitu Pak. Betul. Selagi itu logik, kita coba develop gitu, karena kan kita tidak menggunakan tim develop dari eksternal, yaitu kita menggunakan tim kita sendiri, tim programmernya, tim developnya. Bentuk customisasinya seperti apa saja Pak yang selama Pak Wes tangani ini Pak? Untuk report customisasinya ya seperti apa ya, saya coba ambil case-nya salah satu customer saya, dia salah satu supply tunggal di IKPP di Indah Kiat sini. Jadi dia coba untuk per-shipment. Jadi kalau misalkan ada tongkang yang sandar, itu klinker kah, itu batu barak kah gitu. Jadi per shipment-nya dia custom barangnya itu apa gitu. Ya saya infokan ke tim develop, ya logik, kita kerjakan, kita sajikan, ya customer happy. Dan sekarang masih memakai layanan dari Isigo, hampir sudah jalan 5 tahun. Oke. Artinya tiap industri itu output yang diinginkan ketika mereka menggunakan TMS tentu berbeda-beda ya Pak, antara mungkin logistik, mungkin tambang itu. Berbeda. Bisa jelaskan masing-masing Pak? Berbeda-beda ya Pak. Kalau untuk concernnya di logistik ya dia lebih fiturnya ya simple ya. Kadang lebih ke real time monitoring ataupun dibuatkan geofencing. Geofencing penandaan suatu area ke customer. Jadi kalau misalkan apabila si armada sudah sampai ke customer, itu ada notifikasi overspeedingnya. Biasanya seperti itu sih. Bisa juga ada fitur untuk DO-nya. Jadi unit yang bawa DO di tempat asal, di perjalanan ataupun di tempat bongkar itu terikut dalam satu aplikasi ya TMS tadi, Mas Abdul. Kalau misalkan berbicara masalah kayak yang Isigo pernah dan masih berjalan ya di Bio Farma, itu kan beda juga untuk reportnya, lebih ke suhu. Kalau itu kan atas bawah atas batas ambang bawah atasnya. Kalau untuk suhu ya untuk di pendingin, logistik pendingin. Beda-beda. Pak Abdul? Termasuk di sektor tambang berbeda juga ya Pak? Berbeda. Tapi kalau misalkan tambang sih selagi ada masih si support provider ya, kalau saya sih nggak recommended kalau misalkan ditambang, karena kan based on satelit kalau ditambang untuk pengiriman reportnya. Betul, kalau kita kan masih di provider GPRS. Baik, konteks tambang ini mungkin dalam kalau di lingkup Jawa mungkin pasir mungkin Pak termasuk Pak yang masih terjangkau untuk sinyal. Iya, kalau untuk daerah Jawa sih ya, kalau belum ke seberang sana ke Kalimantan atau Sumatera itu masih bisa ya. Dia lebih, kalau reportnya sih lebih ke untuk penghematan SDM, lebih ke manpower-nya. Biasanya kalau tambang itu ke cekernya kan, kalau misalkan sifatnya masih konvensional, dia ada nanam ceker di tempat tambang itu.
Kalau misalkan berapa trip yang sudah dia jalan, itu kalau misalkan memakai sistem IoT berbasis GPS tracker dari EasyGo ini, kita reportnya jelas itu per tripnya, reportnya gitu loh. Ya. Kalau misalkan unitnya, kalau tambang kan dump truck. Nah, ketika dia ngedam, ketika dia dumping itu ada reportnya juga untuk sensor PTO-nya, Pak Abdul. Jadi ketahuan tuh kan biasanya kalau misalkan dalam tanda kutip ada driver yang nakal, dia buangnya di tempat bongkar nggak gitu. Karena itu ada notifikasi durasi dan tempat dia dumping, karena kita aktifkan sensor PTO-nya di situ. Baik, baik. Berarti untuk output ini kan kalau dilihat dari penggunaan TMS kan ada dua hal ya Pak. Bisa dari sisi percepatan layanan dan mungkin menekan cost dari operasional gitu. Dari pengalaman yang ada Pak untuk perusahaan logistik itu dia lebih prioritas yang mana Pak yang ditekankan Pak? Antara percepatan layanan kah atau lebih ke menekan cost operasional untuk penggunaan TMS ini? Harusnya dua-duanya ya. Saya cocok ambil contoh simpelnya gini dulu. Yang tadi saya sebutkan tadi, salah satu customer unit itu masih sekitar 40 unit, sekarang sudah hampir 150 unit, kemarin tambah lagi ada order 15 unit giga. Dulu masih belum menggunakan TMS dari EasyGo, dia masih konvensional. Jarak tempuh dari tempat bongkar ke customer dia itu dulu masih belum menggunakan ini ya bisa sampai 3 sampai 4 jam. Sedangkan jaraknya itu nggak terlalu jauh. Karena kan kebanyakan drivernya berhenti di pinggir jalan ya kan, bahasa Serang bilang ini ya supir gitu kan. Suka mampir gitu. Akhirnya terkendala pendistribusian barangnya tadi. Tapi saya coba sharing ke pengurus langsung up ke manajemen sampai direct ke owner, coba dulu waktu itu ya akhirnya yang menekan cost operasional juga, dan jarak tempuh yang dulunya 3 sampai 4 jam sekarang paling 1 jam sampai 1 jam setengah sudah produktivitasnya ya semakin tinggi, akhirnya revenue ke perusahaan ya lebih meningkat dengan adanya sistem IoT berbasis GPS tracker ini gitu. Baik, artinya benang merahnya ya kalau sudah ada percepatan layanan sudah pasti menekan cost gitu ya Pak? Betul. Dan energi terjadi ya repeat order lagi, karena kan mereka sudah aware gitu, sudah sadar bahwa teknologi ini membantu bisnis mereka. Apalagi si cargo owner-nya perusahaan besar yang mewajibkan untuk integrasi data ke sistem mereka. Kalau misalkan kita masih pakai manajemen yang konvensional, itu udah ketinggalan kemana-mana, Pak Abdul. Baik. Kalau untuk fitur-fitur nih Pak, kalau di sektor logistik atau perusahaan logistik, fitur-fitur wajib apa Pak yang harus mereka gunakan untuk penggunaan TMS ini Pak? Sebenarnya opsional ya. Kalau untuk TMS sendiri itu full, tapi nggak semua customer ataupun user pakai. Biasanya seperti itu, lebih memudahkan. Biasanya kalau misalkan untuk yang logistik paling sistem fitur yang DO aja gitu. Itu ketika dia dapat ya di luar fitur yang dasar ya, maksudnya untuk last posisi, simple trackingnya. Okay. Kalau misalkan untuk levelnya top management kayak direktur, itu kita siapkan dashboard namanya dashboard eksekutif. Itu ada revenue sampai pendapatan per vehicle, per armada, itu kita bisa tahu. Baik. Yang menarik dari fitur-fitur ini kan banyak sekali Pak ya, kalau dilihat dari fitur EasyGo atau TMS-nya ini. Ada fitur namanya history playback Pak. Bisa jelaskan Pak, ini fitur apa nih Pak? Nah ya, betul. Nah, jadi fitur history playback itu, jadi si user itu bisa mengetahui
armada perjalanannya di 3 hari yang lalu ataupun di 2 hari yang lalu, karena itu sangat berguna, apalagi kalau misalkan terjadi suatu kejadian. Saya ambil case yang pernah customer saya ada satu kejadian, dan itu penalti dari customernya cukup lumayan nominalnya besar. Tapi ketika kita sajikan report seperti ini, ya akhirnya kita kan adu data. Jadi kalau misalkan ada larangan ya, kalau misalkan kamu kalau lagi isi nggak boleh lewat sini. Tapi kalau misalkan kosong, kamu boleh lewat sini. Itu kita buatkan namanya checkpoint. Nah, ternyata pas waktu di history playback-nya kita sajikan ke customer-nya, nah ini rute yang dia lalui per hari kemarin itu rutenya seperti ini loh Pak gitu. Akhirnya si customer-nya ya menang di adu data tadi. Seperti itu sih Pak Abdul. Bisa dikatakan ini semacam jadi alat bukti ketika ada case gitu ya Pak? Betul, jadi alat bukti. Itu historinya atau riwayat perjalanan itu bisa di-trace sampai jauh berapa lama ke belakang, Pak? 6 bulan kita masih bisa. Tapi kalau misalkan case yang sudah di setahun yang lalu, ya dia request aja gitu ke kita. Kita coba nanti sajikan ke tim develop reportnya. Oke. Umumnya oleh customer atau pemilik armada atau perusahaan logistik itu penggunaan datanya itu untuk apa saja, Pak? Karena kan ketika mereka sudah punya riwayat perjalanan selama 6 bulan, tentunya itu bisa jadi insight atau masukan dari tim fleet atau armada untuk melakukan rute-rute mana yang efektif untuk dilewati gitu. Gimana? Sorry, Pak Abdul. Ya, untuk penggunaan data, Pak. Data riwayat perjalanan itu biasanya selain tadi yang disampaikan sebagai alat bukti untuk apa saja, Pak? Ya sebenarnya history playback ketika ada satu kejadian aja sih. Satu kejadian yang merugikan perusahaan, itu alat bukti saja. Tapi kalau misalkan untuk data yang lainnya ya itu sebenarnya sudah kita setting kalau mau lebih aware gitu. Jadi ada forbidden, ada larangan, kamu nggak boleh lewat sini, kamu nggak boleh lewat situ. Nanti kita buatkan namanya checkpoint tadi. Oh berarti kamu lewat situ ya tadi gitu. Itu ada notifikasi juga nanti ke usernya by email ataupun by telegram. Oke. Jadi untuk pergerakan armadanya lebih efisien, lebih terukur. Apakah juga menjadi evaluasi atau acuan untuk mengubah rute yang ternyata selama 3 bulan terakhir ini rute yang tidak efektif untuk dilewati gitu, Pak? Akhirnya mengubah rute baru gitu. Ada juga beberapa customer yang seperti itu. Baik. Ada case lain, Pak, untuk selain tadi sebagai juga alat bukti? Fitur yang PTO paling. PTO untuk dumpingnya. Kita juga harus ketika tim teknisi install di unitnya, ya itu kan sudah menjadi SOP dari tim teknisi kita. Kalau misalkan unitnya dump truck, ya itu kan ada fitur PTO-nya untuk dia dumpnya. Kalau misalkan wing box, dia ada wingnya. Nah itu bisa dipasangkan juga untuk instalasi di sensornya, sensor wingnya. Dan itu sudah menjadi SOP dari tim teknisi kita sih. Oke. Baik. Kalau melihat dari benefit penggunaan TMS nih Pak, tapi tidak semua pemilik armada atau cargo owner kan aware Pak ya untuk benefit TMS ini, karena mungkin menurut mereka secara investasi masih mahal.
Apakah itu masih terjadi sampai hari ini, Pak? Sepertinya sih pelaku usaha tracking sudah apa ya, sudah melek teknologi ya, Mas. Melek teknologi akan persaingan di dunia tracking itu seperti apa. Berbicara mahal tidak mahal, kita ada beberapa skema. Ada yang kita beli putus, ada kita juga sistem skema sewa pakai. Kalau misalkan dia berbicara company, saya tidak arahkan untuk membeli putus karena kan lumayan investasinya tinggi. Tapi kalau misalkan saya pakai skema sewa pakai, jadi si device-nya, alatnya itu sewa, mereka pakai. Karena trennya seperti itu, kayak IndiHome aja gitu. Sorry saya sebut perangkat seperti itu kan device-nya nggak pakai, cuma kena untuk biaya layanan saja monthly-nya. Kita pakai skema seperti itu. Kalau misalkan kita bagi 30 hari itu cuma di angka 5 ribuan per unit per hari. Untuk mendapatkan ya benefit TMS EasyGo ini. Tapi kan bisa menjaga aset dia yang miliaran, apalagi dia bawa barang orang, barangnya cukup lumayan. Seperti itu. Untuk dongkrak mindset si kargo pemilik. Tidak mahal ya, Pak? Gak mahal lah. Itu kan hitungannya parkir drivernya aja, Pak. Dengan 5.000 keluarin uang 5.000 per hari, dia bisa melindungi aset yang miliaran dan mendapatkan real time reportnya, unitnya di mana. Yang bangun tidur itu para pelaku usaha nggak nyari istrinya, nggak nyari anaknya, nyari handphone, ngecek aplikasi EasyGo. Unit gua di mana gitu, unit saya di mana. Iya, betul. Baik. Dan tentunya mahal atau tidak kan juga ada pembanding, Pak, karena kan 2 tahun terakhir ini kan banyak pemain baru gitu. Pemain baru, betul. Termasuk strategi yang pendekatan harga yang lebih murah mungkin ya. EasyGo melihat itu seperti apa gitu? Kalau EasyGo melihat sih ya tadi. Tapi jangan jumawa juga, kita jangan sampai kayak Nokia juga. Kita lebih tekankan di servisnya sih, Pak Abdul. Jadi logikanya kalau misalkan kita sudah di depan, itu kan pengikut ya. Jadi tetap kita concernnya bukan main di harga, tapi main di servis. Kita ada customer service di 24 jam, teknisi juga standby di area-area yang sudah kita support. Untuk customize juga kita bukan lagi develop tapi sudah berjalan. Nah itu yang ada beberapa referensi juga dari user, dari customer. Oh itu bilangnya bisa udah jalan, tapi nyatanya ya belum, karena kan dia baru gitu loh, lagi coba gitu. Jangan coba lah. Tapi diakui Pak, 2 tahun terakhir memang banyak pemain baru yang ya cukup kompetitif. Betul. Sisi harga gitu ya. Betul, 2 tahun terakhir. Dan itu ketemunya ya teman kompetitor itu lagi gitu. Ketika kita ada satu main project ya dia lagi gitu. Ya nggak apa-apa, jadi kita akhirnya kan jadi sparring partner sama dia. Ya, apakah itu memicu EasyGo untuk lebih improve, lebih akan lebih inovasi lagi, atau justru jadi ancaman bagi EasyGo? Kita harus terus berkembang, berinovasi. Bukan dengan adanya teman kompetitor kita jadi ancaman, tidak. Ancaman ya ancaman, maksudnya dalam konteks yang positif gitu. Jadi sebagai sparring partner. Tapi tetaplah kita ya dia pengikutnya gitu loh. Bukan kita yang ngikutin dia. Dan ada beberapa info dari yang sudah itu yang mirip banget gitu.
Mirip apa nih? Secara fitur, secara apa, Pak? Secara report ya, secara reportnya, secara fiturnya gitu. Cuma beda beda redaksi aja mungkin ya. Hmm, baik, baik. Tapi ada beberapa customer kita juga yang sudah pindah sana bisa balik lagi ke sini karena ya itu tadi coba-coba. Hmm, karena mungkin dari sisi after sales Pak yang jadi poin untuk bisa Betul, customer itu bisa survive Pak ya. betul. Karena kan kita ya jualnya ya bukan jual janji gitu. Karena kan Hmm, kita jualnya jual solusi. Yang sudah jalan ya kita coba sajikan gitu. Oh ini loh Pak gitu. Reportnya seperti ini. Kalau misalkan ya belum berjalan ya sabar dulu. Kita coba ngomong apa adanya. Belum bisa Pak, oke. tapi kita coba kembangkan, kita coba develop. Seperti itu sih, Pak Abdul. Baik. Untuk tahun ini Pak, kemungkinan apa ada inovasi baru dari Isigo untuk pengembangan fitur atau bisnisnya Pak? Kita lagi coba merambah dashcam ya, untuk dashcam di Oke. vehicle. Kayak ada, kayak fatigue-nya seperti itu. Karena tren bisnisnya lagi ke arah sana mungkin. Monitor lewat kamera ya Pak? Betul, Pak Abdul. Mhm. Karena ada Ini beberapa regulasi dari pemilik barang juga, vehicle-nya harus ada dashcam-nya gitu. Lebih kelengkapan di K3-nya sih safety-nya. ini diaplikasikan di semua jenis kendaraan, apakah hanya penumpang saja atau barang juga Pak? Barang juga ada beberapa yang sudah ada regulasi seperti itu, Pak Hmm, Abdul. oke. Tentunya kan kalau ada scam ini antara penumpang dengan barang kan yang dimonitoring kan juga beda ya Pak. Outputnya berbeda juga tentunya. Betul, kalau kalau penumpang kan emang lebih ke penumpangnya kayak akap ya bisa. Tapi kalau misalkan pemilik barang, ya barangnya ada kan ada dua dua channel, ada yang dua channel, 24 channel, 8 channel gitu. Lebih ke drivernya dan si kargonya, barangnya. Apalagi barang-barang yang sifatnya mahal. Baik, baik. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Project atau mungkin target dari Isigo Pak untuk yang akan dikerjakan di tahun ini Pak? Targetnya sesuai arahan manajemen dan pimpinan, kita masuk di 3.000 Oke, 3.000 unit di tahun ini ya Pak? per bulan. Oh, Untuk per tim bulan. ya, untuk Oke. iya. Kan kita main di barat dan di timur, jadi nasional, secara nasional lah. Kita main di 3.000. Kan ada beberapa tim, ada tim yang baru juga diisi untuk di government, di kementerian, di BUMN. Baik, baik. Oke, paling terakhir Pak, mungkin Pak Wes bisa kasih closing statement tentang pentingnya TMS dan mungkin juga kasih penekanan buat teman-teman pemilik armada atau cargo owner yang masih ragu-ragu Pak memilih vendor TMS nih, harus memilih yang seperti apa gitu. Iya, untuk para pelaku usaha tracking dan pemilik barang, berbicara masalah report ataupun TMS, ya harusnya sudah mulai melek ya. Apalagi Izigo sudah ada di beberapa area, untuk di Padang, di Sumatera, di Lampung, di Banten ya saya sendiri, untuk di Jakarta, di Bogor. Itu kan lebih supportnya lebih lebih maksimal. Apalagi untuk pelaku tracking kan 24 jam dia running, bisnis terus jalan gitu usahanya. Kalau misalkan ada trouble di tengah jalan, malam pun kalau misalkan memungkinkan ya info ke customer service, kita langsung visit, cek unitnya ke lokasi. Seperti itu sih Pak Abdul. Di Banten sendiri itu ada standby teknisi. Kalau untuk Hmm, unit yang lagi breakdown baik, ataupun untuk cek fisiknya bisa langsung ke lokasi. baik, baik. Oke, terima kasih Pak Wes untuk waktunya siang ini Pak. Sukses untuk Pak Wes, sukses Sama-sama. untuk juga Pak. Sama-sama, sukses juga buat Pak Abdul, buat Transgo-nya. Baik, Sehat-sehat. terima kasih. Sehat terus Pak. Sama-sama, terima Assalamualaikum Pak. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.